Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia spoiler One Piece chapter 1174. Spoiler singkat yang ditemani dengan cover request kembali. Yang kali ini ya, temanya adalah Roger sedang makan bersama seekor T-Rex. Rawr. Nah, chapter kali ini melanjutkan apa yang terjadi di chapter sebelumnya. Yang mana ya, kita tahu kalau kapal yang jadi tempat tujuan dari anak-anak Elbaf diculik itu tenggelam gara-gara nikah monster. Nah, di poin pertama di spoiler, diketahui ya kalau anak-anak Sandra ini tidak bisa berhenti berjalan. Jadi mereka perlahan mendekati ujung pelabuhan dan juga lubang di awan laut yang tercipta akibat hancurnya kapal yang ini ya. Dan di sana kita melihat ya, Somer berkata tidak masalah jika mereka mati karena mereka bisa menculik kelompok anak raksasa lainnya nanti. Sementara itu, di sisi lainnya, Ripley dan keluarga para anak-anak itu mencoba menghentikan mereka, tapi mereka menyadari pula kalau mereka tak bisa. Dan setelah itu, para orang tua ini memeluk anak-anak mereka, lalu semuanya jatuh secara bersamaan ke lubang itu. Akan tetapi, Loki muncul di sana dan menyelamatkan mereka. Loki berubah jadi naga hitam raksasa dan menangkap mereka dari udara. Dan di sini ya, belum diketahui buah iblis Loki itu namanya apa. Ya, belum di-reveal lah nama buah iblisnya Loki. Lalu kemudian diketahui kalau di chapter ini berakhir dengan Loki dalam wujud naga, Luffy dalam mode gear 5-nya, dan Ragnir pula dalam wujud tupainya berdiri di atas kepala Loki siap menyerang para monster MMA. Dan kemudian ya, ada sedikit tambahan dari leaker lainnya kalau saat ini tuh Luffy berada di dalam mode Giant Nikanya. Sementara naga Loki itu ya ukurannya sangat besar. Sampai-sampai ya Luffy raksasa terlihat kira-kira seukuran ini saat dia berada di atas kepalanya Momo. Bahkan Luffy terlihat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kepalanya Loki. Ya, segitu masifnya ukuran wujud naga milik Loki. Lalu mengenai Loki kembali, ukuran tubuh Loki itu sangat menakutkan. Loki sebagai raksasa terbesar di Elbaf, ketika dia menghadapi salah satu mimpi buruk yang ini, dia tampak lebih kecil dibandingkan dengan monster tersebut. Tapi ketika nanti Loki berubah wujud, semua mimpi buruk tersebut atau monster-monster ini menjadi kecil bagi Loki saat petir menghujani mereka. Dan ya, selamat membayangkan bentuk besar daripada buah iblis Loki sampai Raw nanti muncul ya. Dan juga ada tambahan dari leaker lainnya pula kalau judul chapter kali ini tuh nantinya akan menjelaskan makna yang sangat penting pada chapter ini, dimana ya judul chapter ini merupakan referensi langsung ke mural yang muncul di chapter tersebut. Tapi masih belum jelas apakah judul ini hanya merujuk pada Loki atau bermakna untuk Luffy dan Loki sekaligus, karena judul chapter ini adalah eksistensi terkuat di dunia. Dan ya, spoiler sampai di sini. Selanjutnya, seperti biasa kita akan membahas spoilernya ya, yang mana chapter kali ini menjadi satu hal yang makin membuatku yakin ada alasan dibalik penculikan anak-anak ini. Maksudku ya, sejauh ini para God Knight memperlakukan anak-anak seperti Sandra agar Elbaf tunduk, terutama Jarul dalam proses negosiasi. Bahkan kita melihat salah satunya itu Ronja sempat digiring ke ujung kematiannya dalam negosiasi atau lebih tepatnya ultimatumnya Somer. Tapi dari ucapan Somer di spoiler kali ini, walaupun anak-anak ini mati, Somer bilang tidak apa-apa, tidak peduli, bahkan bisa bilang ada cadangan lah untuk mengambil anak giant lainnya nanti. Jadi ini akan menjelaskan bahwa ini gak gitu loh. Anak-anak yang diculik ini tidak ditunjukkan untuk negosiasi. Apalagi juga negosiasi dengan Jarul itu sudah resmi selesai ya sejak Jarul menyatakan perang di chapter yang lalu. Sehingga hanya ada satu kepastian di sini, dan mereka tetap menculik anak-anak, yaitu ada tujuan tertentu dalam menculik anak-anak ini.
Dan yap, satu pertanyaan, untuk apa mereka menculik anak-anak? Anjir lah, kok tiba-tiba kepikiran Epstein? Apakah Ibu Epstein? Dimana satu hal yang mungkin dilakukan oleh world government ketika menculik anak-anak adalah membuat mereka agar jadi budak perang lah dengan ya apapun itu. Dan salah satu kemungkinan terburuknya adalah bagaimana mereka membuat anak-anak ini jadi budak mereka itu pasti lewat ritual yang mungkin saat ini dialami oleh Gungko. Aduh, fix kan Imuni Epstein. Dan kenapa lebih cocok anak-anak ini akan jadi budak ritual? Karena Saturn sudah mati. Caesar bukan lagi antek-antek mereka. Rasanya sulit mengatakan kalau Giant ini akan dijadikan bahan eksperimen. Tapi kalau menurut kalian gimana nih? Apakah Imu Epstein? Kemudian di poin berikutnya, ya ini dia buah iblisnya Loki. Sudah fix berbau naga dan bisa terbang tentunya. Dan dikatakan oleh leaker ya, setidaknya bentuknya itu bakal mirip seperti Black Dragon yang ini ya. Ya Nidhogg lah ya, Nidhogg lah ya kalau kita bicara legenda Nordik. Walaupun di sini belum pasti ya karena namanya belum di-spill atau di-reveal. Tapi tadi leaker juga bilang kalau ukuran naga Loki itu gede banget. Jadi asumsi terbesarnya jelas ini ada di mural ini, bahwa buah iblis Loki adalah naga yang ada di mural di atas pohon Yggdrasil. Dan ya, kita akan nantikan bentuknya Loki itu seperti apa. Dan ini juga akan menjawab pertanyaanku sebelumnya. Dimana ya waktu melihat preview, kupikir Loki akan datang, tapi lewat mana? Apakah lewat tempat yang sama seperti Hairudin? Dan tahu-taunya dia lewat pinggir. Itu karena mungkin ukurannya yang sangat besar. Dan ya nantikan saja ya. Dan pembahasan spoilernya sampai di sini. Sementara untuk minggu depan itu libur. Apakah udah sensei libur puasa atau semacamnya? Dan berikutnya ada sedikit info untuk kalian ya yang pencinta Nami maupun Robin, terkhususnya akan ada anime khusus untuk mereka berdua yang akan dijadwalkan tayang 5 Juli 2026, dimana anime ini adalah heroin. Dan yap, anime ini adalah sesuatu yang diadaptasi dari arc Nami dari novel, sekaligus menambahkan elemen original lainnya termasuk kemunculan Robin untuk menghadirkan perkembangan cerita yang sepenuhnya baru. Wow, akankah seperti apa mereka nantinya? Dan ini dia ke visualnya. Apakah? Oke, berikutnya terkait live actionnya ya, yang season 2. Dan kini udah ada trailernya yang baru. Dan kalian bisa cek aja ya di YouTube, Netflix ataupun semacamnya. Tapi di sini juga ada pesan Oda Sensei terkait live actionnya. Dan berikut ini adalah pesan Oda. Hampir siap. Di season 1 kami menghadapi langsung pertanyaan dari seluruh dunia. Apakah One Piece akan benar-benar bisa diadaptasi ke live action? Dan jawabannya terbukti dengan sendirinya, masuk di top 10 di 9 negara dan wilayah, serta peringkat nomor 1 di 46 negara. Bersama tim produksi luar biasa yang menghasilkan pencapaian gemilang tersebut, kami mempersembahkan season 2 yang akan melaju menuju Grand Line, lautan yang paling dahsyat di dunia. Dengan kata lain, semua pakem yang dibangun di season 1 akan dihancurkan. Para pengguna buah iblis, ras raksasa yang belum pernah terlihat sebelumnya, makhluk-makhluk mengemaskan, aksi menghantam keras, serta visual efek yang menakjubkan. Musim ini dipenuhi lebih banyak sorotan. Biarkan dirimu terseret ke dalam pengalaman imersif yang unik di live action. Semoga serial ini menjangkau setiap jiwa petualangan di seluruh dunia. 1 bulan lagi sebelum kita berlayar, bersiaplah.